Ya, selamat pagi rekan-rekan dari Bang Nobu sekalian. Apa kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat. Perkenalkan, saya Tegar Hidayat dan pada kesempatan virtual training kali ini kita akan membahas seputar asuransi Prime Solution. Di antaranya kita akan membahas tentang fitur, benefit, kemudian kita membahas tentang product proposition, lalu bagaimana produk ini dapat melengkapi kebutuhan nasabah Anda dan juga siapa target marketnya, dan sales idea apa saja yang kira-kira tepat untuk kita offer ke nasabah. Ya, selamat mengikuti virtual training kali ini. Rekan-rekan sekalian, seperti kita tahu bahwa Prime Solution adalah asuransi jiwa unit link dengan regular payment. Ya, jadi unit link itu adalah perpaduan antara asuransi dan investasi, rekan-rekan. Ya, jadi ada asuransi dan ada investasi dalam satu produk. Nah, manfaatnya pasti saja yaitu memberikan perlindungan ya dari sisi asuransinya, dan dari sisi investasinya yaitu adalah return of investment atau manfaat pengembangan investasi. Selain itu juga produk ini dilengkapi manfaat-manfaat tambahan ya untuk memberikan perlindungan yang maksimal, tentunya disesuaikan dengan kebutuhan dan kesanggupan nasabah dari Bank Nobu itu sendiri, seperti itu. Ya, eh, yang pertama, asuransi Prime Solution ini menawarkan uang pertanggungan yang maksimal, rekan-rekan, sehingga nasabah bisa memiliki uang pertanggungan untuk legacy, misalkan warisan, atau untuk backup aset, hutang, dan lain sebagainya, mulai dari 5 kali sampai dengan 100 kali premi asuransi berkalanya. Ya, sehingga misalkan nasabah memiliki PAB, ya PAB katakanlah 50 juta, gitu, sehingga dia dapat memiliki uang pertanggungan yaitu minimal 5 kalinya itu 250 juta atau sampai dengan 100 kalinya itu 5 miliar. Sehingga nasabah bisa memiliki uang pertanggungan yang leluasa ya untuk berbagai kebutuhan. Yang kedua adalah produk ini memiliki total bonus premi ya yaitu 125%. Ya, jadi ada bonus premi ya itu besarannya ada 25% ya itu yang dimulai dari akhir tahun premi ke-7, 8, 9, 10 sampai ke-11. Jadi totalnya adalah 125%. Mengapa bonus premi ini menjadi menarik rekan-rekan sekalian ya? Kita tahu bahwa di awal nanti sebelum saya bercerita tentang biaya-biaya ya, nasabah juga mengeluarkan yaitu biaya akuisisi yaitu cukup besar yaitu 100%. Namun ketika dia konsisten dengan plannya dan membayar lebih panjang, at least sampai tahun ke-11, ya, maka bonus premi ini menjadi solusi, ya, menjadi sarana untuk cost recovery, ya seperti itu. Sehingga sarankan nasabah Anda untuk membayar lebih panjang, seperti itu. Paling tidak 11 tahun, seperti itu ya. Mengapa? Dengan membayar lebih panjang, banyak sekali keuntungan rekan-rekan. Yang pertama, perlindungan akan semakin settle. Mengapa demikian? Mari kita membuat satu ilustrasi. Kita ibaratkan ini adalah perjalanan, ya, perjalanan dari titik start ke tujuan. Katakanlah kita menggunakan mobil, seperti itu dari Jakarta ke Bandung lah contoh. Itu. Nah, kita perlu bahan bakar, ya, mobil tersebut ya, misalkan bensin seperti itu ya, dari Jakarta sampai ke Bandung. Semakin penuh isi tangki bensin kita, ya, maka semakin tenang kita dalam perjalanan. Ya kita tidak takut kekurangan bahan bakar, ya kehabisan bahkan karena macet misalkan sehingga lebih boros bahan bakar dan akhirnya mobil tersebut mogok tidak bisa sampai ke tujuan. Tapi dengan mengisi tangki kita lebih penuh, ya maka kita juga akan ada peace of mind, ya ketenangan, dan kita semakin yakin bahwa mobil kita ini bisa sampai ke tujuan. Nah, begitu pula dengan polis asuransi. Bahan bakar dari sebuah polis itu adalah premi. Ya, semakin sering kita mengisi premi, ya, semakin panjang sehingga premi itu ya semakin semakin kuat gitu untuk memastikan proteksi kita berjalan sampai batas waktu yang kita inginkan. Dan kebetulan ya perlindungan jiwa ini ya akan melindungi nasabah kita sampai mereka berusia 88 tahun ya. Jadi panjang sekali di atas life expectation atau usia harapan hidup orang Indonesia pada umumnya yang rata-rata 70 tahun ya, 65 sampai 70 tahun seperti itu.
Sehingga dengan membayar lebih panjang, ya, membuat perlindungan akan semakin settle. Selain itu juga, nasabah akan lebih menghemat tentu saja dengan membayar lebih panjang. Loh, kenapa menghemat? Ya tadi, karena ada cost recovery tadi. Ya, sehingga biaya-biaya yang sudah dikeluarkan akan di-recover ya ketika nasabah membayar premi lebih panjang. Seperti itu. Dan juga tentu saja hal lainnya adalah probabilitas dari return investasi akan semakin besar ketika membayar lebih panjang tersebut. Jadi keuntungannya banyak sekali ya. Jadi sarankan nasabah membayar lebih panjang seperti itu. Kita tahu produk ini juga bisa membayar dengan short ya, yaitu adalah 5 tahun sesuai dengan periode komitmen. Tapi itu tadi ya, 5 tahun tidak cukup meyakinkan ya untuk perlindungan yang settle, hemat biaya, dan juga return on investment yang maksimal. So sekali lagi bahwa message-nya di sini adalah sarankan nasabah Anda ya untuk membayar ya lebih panjang untuk kepentingan mereka tentu saja. Seperti itu. Nah, selain manfaat-manfaat tadi rekan-rekan, produk ini juga ya memiliki perlindungan tambahan atau dalam asuransi itu disebut riders ya. Bahasanya itu riders itu artinya penunggang ya. Kenapa riders? Karena riders ini tidak bisa stand alone atau berdiri sendiri. Jadi riders ini butuh asuransi utamanya. Ya, riders ini misalkan seperti kita makan di restoran Padang gitu ya. Kalau restoran Padang itu kan di eh, eh, buffet gitu ya, seperti itu disajikan gitu ya. Nah, utamanya main produknya adalah nasi seperti itu. Nah, lalu ada riders itu mulai perkedel, rendang, sudah gitu ayam pop dan lain sebagainya hingga kepala kakap gitu yang kita bisa pilih sesuai dengan selera dan budget kita tentu saja ya. Ya tentu saja harga dari perkedel dengan kepala kakap beda. Seperti itu. Begitupun dari asuransi tambahan. Ya ada 8 rekan-rekan. Ada asuransi yang dapat eh, memberikan penggantian biaya medis jika seseorang sakit, seperti ada SMP, Sun Medical Platinum, atau Sun Medical Care misalkan ya, atau juga perlindungan terhadap 40 jenis penyakit kritis, Sun Critical Care. Lalu ada juga penggantian, ini sorry bukan penggantian, apa maksudnya adalah santunan harian rawat inap seperti Sun Hospital and Surgical Care. Lalu juga ada asuransi perlindungan terhadap akibat dari kecelakaan ya atau sun accident care ya, memberikan santunan jika nasabah itu mengalami resiko kecelakaan yang menyebabkan cacat ya ataupun tutup usia seperti itu. Dan karena ini produk reguler ada waiver. Waiver itu pembebasan premi rekan-rekan sekalian. Mengapa? Jadi seperti ini. Di produk reguler dengan pembayaran berkala seperti itu ya. Belum tentu juga pemilik polis dan tertanggung adalah orang yang sama. Contoh pemilik polis adalah seorang yang punya dana yang akan membayarkan premi tersebut. Ya, namun tertanggungnya adalah misalkan spouse-nya, istrinya atau anaknya seperti itu. Nah, waiver ini adalah akan melindungi pemilik polis. Jadi objek dari asuransinya bukan si tertanggung, tapi pemilik polis. Seperti itu. Ketika terjadi sesuatu dengan pemilik polis, misalkan meninggal dunia, sakit kritis atau cacat, ya, yang menyebabkan eh, finansialnya terganggu sehingga dia tidak punya ability lagi atau kemampuan lagi untuk membayar premi, maka sangat disayangkan bahwa polis ini akan terancam lapse. Ya, jika pembayarannya itu tidak mampu bayar lagi dengan fitur waiver, rekan-rekan, jadi tertanggung atau istrinya tadi anaknya tidak perlu khawatir karena mereka tidak perlu ya membayar premi. Nanti Sun Life yang akan menggantikan fungsi dari si pemilik polis ya untuk membayarkan preminya sehingga perlindungan akan tetap berjalan. Itu bagusnya waiver. Nah, sekali lagi ya, selain itu semua ya karena ini tadi unit link bahwa jangan lupa ada porsi investasi, nasabah juga bebas menentukan alokasi dana investasi sesuai dengan profil resiko nasabah. Nah, asuransi Prime Solution menyediakan berbagai macam alternatif pilihan dana. Ya, ada agresif, konservatif, ekstra prima, ekstra progresif, dan agresif multiplus. Nah, untuk apa ini? Ya tadi, ya agar nasabah bisa leluasa memilih ya alokasi dana sesuai dengan profil yang diinginkan. Seperti itu ya. Jadi yang namanya investasi selalu hukumnya adalah high risk, high return. Low risk, low return. Jika nasabah Anda adalah seseorang yang memang
lebih ambisi, memiliki keuntungan besar, dan dia tidak terlalu mempermasalahkan resiko ya. Karena memang setiap investasi ya pasti beresiko. Ya, maka dia bisa ambil agresif atau agresif multiplus. Ya, fund ini didesain dengan komposisi mayoritas yaitu ke risiko aset atau ke saham. Ya, sehingga nasabah bisa mengenerate keuntungan yang tinggi, namun ingat ya, resikonya juga pastinya akan tinggi. Namun jika dia ingin yang aman-aman saja, ya konsekuensinya pastinya returnnya tidak akan sebesar yang agresif tadi. Maka nasabah bisa ambil yaitu yang konservatif, yaitu adalah fund dengan mayoritas komposisi itu lebih banyak ke fixed income, yaitu deposito misalkan seperti itu. Atau ingin yang tengah-tengah sedang-sedang gitu ya, misalkan kita ada ekstra prima seperti itu ya, dan ekstra progresif. Ya, fund ini dikelola oleh manajer investasi yaitu in-house, yaitu PT Sunlife Financial, sehingga akan lebih efisien ya. Dan kita juga punya bank custody yaitu Dutch Bank seperti itu ya. Nasabah alokasikan preminya, lalu pilih fund yang dimau seperti itu, dan nantinya fund itu akan dikonversi ya atau dibelanjakan unit ya sesuai dengan harga unit saat itu ya, dikurangi biaya-biaya. Nah, inilah itu net dana investasi yang dimiliki nasabah. Seperti itu rekan-rekan sekalian. Nah, bagaimana rekan-rekan? Tadi kita telah membahas tentang fitur dan benefit dari Prime Solution. Sekarang saya akan masuk ke hal yang lebih teknis, yaitu tentang skema dana. Ya, kita akan melihat bagaimana secara teknis, yaitu premi yang dialokasikan nasabah ya, berawal di mana dan berakhir di mana. Nah, ini adalah premi, total premi. Ya, kita pakai angka ya, biar mudah memahaminya. Misalkan nasabah punya total premi itu 100 juta untuk TOR. Nah, karena ini unit link, maka nanti dana tersebut akan dialokasikan ya ke dalam dua premi jenis, yaitu asuransi dan investasi. Yang pertama adalah PAB, premi asuransi berkala, dan juga adalah premi investasi berkala ya. Premi investasi berkala pada dasarnya begini, rekan-rekan, yang namanya investasi itu bisa anytime, kapanpun nasabah mau. Namun PIB ini sifatnya adalah ya sudahlah kita barengin aja lah biar disiplin berinvestasi, maka ini dibuat berbarengan dengan premi asuransinya, itu namanya PIB. Namun ada juga premi investasi tunggal ya, atau top up tunggal biasanya ya. Ini bisa dilakukan kapanpun ya, kapanpun. Ya, ini ilustrasinya nasabah bayar premi 100 juta, dibagi komposisinya adalah 50-50 ya, 50-50. Ke PAB 50, ke PIB 50. Dan kebetulan dia juga melakukan top up tunggal di awal premi itu 100 juta. Apa yang terjadi dengan preminya di tahun pertama? Ya, dari porsi PAB 50 juta ini akan kena akuisisi, yaitu 100% di tahun pertama saja ya, akuisisi 100%. Nah, seperti itu. Lalu dari sisi investasi juga ada biaya yaitu 3,5%. Sehingga dari 50 juta ini ya kena akuisisi 3,5%. Jadi ada porsi itu 48 juta di sini, dan PIT 100 juta ada porsi di sini adalah 3,5% apa namanya akuisisi, sehingga 96,5 yaitu 96.500 di sini akan masuk ke investasi. Sehingga total ya investasi ya dana investasi yang akan dialokasikan yaitu totalnya adalah 144.650 seperti itu ya. Nah, lalu kemana ini 144.650.000 ini? Yaitu akan dialokasikan ke fund yang tadi kita bahas ya. Setelah itu nanti dipotong oleh biaya-biaya seperti cost of insurance, cost of rider, biaya admin ya 27.500 ya. Ada juga biaya pengelolaan dan biaya fasilitas jika ada yang lainnya. Fasilitas itu seperti top up, switching gitu ya, atau withdrawal, dan fasilitas-fasilitas yang tersedia di produk ini. Seperti itu. Nah, setelah dipotong biaya, jadilah net dana investasi atau yang disebut dengan nilai tunai. Ya, nilai tunai. Nah, investasi ini sekali lagi bahwa dikelola oleh Sunlife sendiri ya, divisi investasi ya sudah in-house ya, akan lebih efisien. Nah, berapa banyak unit yang bisa dibelanjakan? Ya, itu tergantung yaitu pada net asset value atau NAV ya, nilai aktiva bersih, yaitu atau harga unit yang ada pada saat itu. Ya, itu tadi rekan-rekan bagaimana alokasi premi dari nasabah kita. Nah, saat ini saya akan membahas salah satu riders yang menjadi produk unggulan dari Sun Life, yaitu adalah Sun Medical Platinum. Ini adalah produk medical atau pengganti biaya medis. Seperti itu. Nah, SMP ya, atau kita kenalnya dengan SMP. Produk ini memiliki fasilitas cashless
ya, yang terdiri dari 3 plan, ya, termasuk nantinya ada rawat jalan, melahirkan, dan perawatan gigi. Ini menarik sekali ya. Ini produk salah satu yang terbaik yang ada di industri ya. Karena kan apa saja yang bisa didapatkan nasabah. Yang pertama ini adalah world class protection dan berlaku di seluruh dunia. Semua plan berlaku di seluruh dunia rekan-rekan ya. Namun tentunya ada spesialisasinya, nanti ada plan A, B, dan C ya. Ya plan A itu memang spesialisasinya itu adalah di Indonesia, Malaysia, Singapura. Ya kalau dia keluar dari wilayah itu nanti ada proporsinya sendiri. Lalu ada plan B itu berlaku di seluruh Asia ya. Maksudnya adalah jika dia mengalami sakit ya di seluruh wilayah Asia maka penggantiannya akan 100%. Di luar itu nanti ada proporsinya lagi. Dan juga ada plan C yaitu melindungi nasabah di seluruh dunia tanpa terkecuali ya. Selama negara itu atau wilayah itu ada di Google Maps, misalkan ada di bumi, itu pasti akan kita cover rekan-rekan sekalian. Dan pengcoveran ini as charge benefit. Ini menarik, yaitu sesuai dengan kwitansi yang tertera. Nasabah tidak perlu khawatir ya, berapapun kwitansinya kita akan bayar dan memiliki limit yang sangat leluasa ya. Bahkan mencapai 47,5 miliar. Ini sangat-sangat besar ya, sangat leluasa untuk menghadapi resiko sakit. Dan produk ini juga memiliki convenient treatment room, yaitu adalah one bed, one room, one bathroom. Jadi satu kamar ya, satu tempat tidur dengan kamar mandi dalam, sehingga nasabah kita tidak akan ditemani oleh pasien lain ya. Jadi memang dieksklusif sendiri di situ ya. Nah, jadi bagusnya dari plan kamar ini adalah ini terbebas dari inflasi. Mengapa? Karena nasabah kita dapat memilih kamar ya dengan spesifikasi tadi one bed, one room, one bedroom ya dengan biaya berapapun selama itu adalah spek yang tadi kita sebutkan ya dan harga terendah di rumah sakit yang bersangkutan. Ya tidak ada limit biayanya. Seperti itu. Bahkan kita batasi ya di situ ya. Maksimal yaitu adalah 1 juta. Ya, maksudnya apa? Begini rekan-rekan. Ya, ketika nasabah pergi satu rumah sakit misalkan di daerah di Singapura misalkan ya. Harga terendah dari spek one bed, one room, one bedroom itu adalah 2 juta misalkan. Ya maka nasabah berhak ambil kamar yang 2 juta. Namun ketika nasabah sedang di daerah gitu di Indonesia, mungkin di daerah Jawa gitu ya, atau Kalimantan misalkan, kamar dengan spek one bed, one room, one bedroom itu sudah tersedia dari harga 700.000 misalkan. Maka dia berhak naik ya, yaitu ke maksimal 1 juta. Seperti itu. Jadi ini untuk melindungi nasabah, memastikan nasabah mendapatkan kamar yang terbaik. Seperti itu. Dan bagaimana kalau sakitnya nggak sekarang, misalkan 10-15 tahun kemudian. Seperti itu. Di mana harga kamar mungkin sudah terkena inflasi yang sudah mahal. Mungkin harga kamar menjadi spek yang seperti itu menjadi 4 juta, kita tidak tahu ya. Kita bayar, nggak ada masalah karena ini exchange benefit dan limitnya juga sampai 47,5 miliar. Sehingga sangat leluasa. Beda dengan plan-plan kamar yang misalkan maksimal kamarnya 1.500.000 atau 2 juta ya. Ketika nanti 10 tahun kemudian limit dia tetap segitu sehingga dia bisa downgrade kamarnya seperti itu. Ini tidak terkena inflasi. Bagusnya seperti itu. Ada juga treatment tentang major disease treatment ya, yaitu seperti ada yang nanti cancer, kemoterapi gitu ya. Dan penyakit-penyakit kritis lainnya seperti itu. Ya, ada juga extended and new benefit ya, ini termasuk pionir di Indonesia ya, seperti nanti ada kemoterapi, imunoterapi seperti itu ya. Juga ada terapi bicara, treatment-treatment yang dilakukan after stroke misalkan. Juga ada yang namanya medical check up untuk penyakit kritis dan masih banyak lainnya. Dan juga ada optional benefit as sub riders. Nah, ini menarik karena riders ini memiliki turunan lagi, yaitu seperti rawat jalan, rawat gigi, dan melahirkan. Ya, ini sangat menarik sekali. Dan begini, rekan-rekan, ini yang menarik, yaitu daily cash benefit as switch benefit. Begini, kadang-kadang nasabah ya sudah memiliki asuransi kesehatan sebelumnya. Contoh, misalkan dari perusahaannya atau BPJS, misalkan seperti itu ya. Nah, mereka berpikir bahwa ketika saya memiliki asuransi kesehatan lebih dari satu, apa itu tidak mubazir? Seperti itu. Apa nanti benefit yang saya dapatkan dari produk ini? Jangan khawatir.
Ya, misalkan nasabah masih bekerja, masih di-cover oleh asuransi perusahaan misalkan ya. Nah, ketika seluruh biaya rumah sakit itu sudah ditanggung oleh polis lain, misalkan asuransi dari perusahaan tadi, maka Sun Medical Platinum tidak tinggal diam. Maksudnya tidak bukan berarti dia tidak memberikan benefit apapun, justru akan memberikan santunan harian rawat inap. Nah, seperti itu. Contohnya misalkan plan A dia dapat 1 juta, ya. Dia dirawat 10 hari di rumah sakit dengan biaya 70 juta misalnya ya. 70 juta sudah beres, di cover oleh perusahaan. Nah, pulang ke rumah kita transfer uang 1 juta kali 10, yaitu 10 juta sebagai santunan ya dari produk ini. Menarik ya rekan-rekan ya. Dan juga ini menyediakan expert medical opinion, yaitu adalah second opinion ya, pendapat medis kedua. Ya ini kadang-kadang dalam kondisi medis yang genting kita dihadapkan dengan situasi yang sulit ya. Tapi nasabah masih punya pilihan. Masih punya pilihan untuk second opinion. Ini saya ambil cerita ya, contoh ya, waktu itu almarhum nenek saya sakit diabetes, lalu ada luka di kakinya ya, dan dokter vonis ini harus diamputasi ya. Tapi kita tidak karena ini sangat penting, kita jadi cari second opinion. Ya ternyata ada solusi lain, yaitu tidak perlu amputasi, namun dikasih treatment yang lain. Nah, sehingga kita pakai yang second opinion itu. Itulah contohnya utilisasi dari second opinion ini. Lalu treatmentnya tadi ya, di seluruh dunia, plan manapun di seluruh dunia ya, cuma ada spesialisasi tadi, spesialisasi wilayah, plan A, plan B, dan plan C. Dan juga ada yang namanya aplikasi Mediclick untuk memudahkan nasabah. Misalkan nasabah ingin booking kamar, ingin melihat rekam medis, ingin konsultasi di situ ada juga. Lalu yang jelas di sini nasabah juga bisa melakukan panggilan darurat ya, panggilan darurat jika misalkan nasabah lagi bepergian di luar negeri, kondisi darurat, dia tidak tahu mau menghubungi siapa, di situ ada tombol SOS di aplikasi ini. Silakan di-download nanti di Google Play Store atau di Apple Store, ada aplikasi Mediclick yang khusus untuk Sun Medical Platinum. Ya, rekan-rekan, ya untuk mengetahui spek ya, spek detailnya rekan-rekan bisa mengakses yaitu product information summary, baik itu Prime Solution maupun riders-riders yang ada. Jadi pastikan product information summary ini ada di smartphone rekan-rekan sekalian. Ya, bentuknya PDF, sangat mudah dipelajari, sangat mudah dibaca. Ini seperti resume produk ya. Jadi ketika rekan-rekan nanti lupa misalkan atau butuh konfirmasi lebih lanjut ya, rekan-rekan tidak perlu sulit ya, hanya di genggaman rekan-rekan tinggal buka saja foldernya, misalkan Primesol atau Sun Medical Platinum. Di situ ada semua keterangan tentang produk ya, bentuknya sangat sederhana dan tinggal baca aja itu. Jadi sekali lagi pastikan bahwa ringkasan informasi produk itu ada di smartphone atau tablet rekan-rekan masing-masing ya, sehingga rekan-rekan bisa selalu siap kapanpun ditanya, kapanpun butuh akses informasi, tinggal buka saja seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke profil dan segmentasi nasabah. Ya, kita tahu ya, nasabah ini banyak sekali ya profil dan segmentasinya. Mulai dari nasabah menengah ke atas yang mencari perlindungan yang komprehensif, profesional muda, atau orang yang ingin mempersiapkan kebutuhan pensiun ya. Jadi nanti rekan-rekan bisa bedah portofolio masing-masing, demografi nasabahnya masing-masing, lalu mulai menganalisa ya apa kebutuhan yang paling dekat dengan profil mereka, seperti itu. Nah, jika dilihat dari profil dan segmentasi nasabah gitu ya, kita bagi dua, misalkan pemilik bisnis dan eksekutif. Ya, untuk Sun Medical Platinum ini cocoknya memang lebih ke pemilik bisnis yang high segment tentu saja ya, dan yang belum punya misalkan perlindungan kesehatan yang komprehensif seperti itu. Lalu ada juga yang butuh uang pertanggungan yang tinggi tadi untuk legacy, untuk warisan atau backup utang dia, backup aset dia dan lain sebagainya. Retirement plan, education plan dan lain sebagainya. Basically begini, Prime Solution ini kalau saya ibaratkan adalah seperti ayam potong nih rekan-rekan ya. Kita punya ayam potong nih, kita mau kasih ke seseorang seperti itu ya, kita mau jual misalkan ya. Terlebih dahulu bagusnya kita tahu selera orang tersebut. Misalkan orang tersebut sukanya ayam bakar, ya kita olah menjadi ayam bakar.
Oh, seseorang tersebut sukanya ayam goreng, kita goreng. Sop ayam, kita bikin sop. Misalkan seperti itu ya. Sate ayam dibikin sate dan lain sebagainya. Tentu saja dengan sesuai dengan selera. Begitupun produk ini rekan-rekan ya. Jadi ya kita tidak mencari customer untuk produk kita, tapi kita carikan program untuk customer kita. Ini contoh ya. Kita datang ke seorang nasabah misalkan. Kita tahu bahwa nasabah tersebut punya anak usia 3 tahun misalnya seperti itu. Nah, kita tahu ya bahwa 15 tahun yang akan datang si anak ini akan kuliah. Nah, kita sepakat ya untuk mendesain satu program yaitu adalah persiapan kuliah atau persiapan pendidikan. Kita hitung dulu nih, biaya pendidikan berapa sih? Ya katakanlah 500 juta. Itu hari ini. 15 tahun kemudian bisa jadi naik 3 kali lipat. Contohnya 1,5 miliar. Seperti itu ya rekan-rekan ya. Bagaimana? Bekerja sama dengan IA nanti ya, tolong desainkan produk. Saya pengen ya di 15 tahun yang akan datang, at least di proposal tuh di ilustrasi, di tingkat pengembalian sedang yang tengah, 15 tahun kemudian itu udah ada 1,5 miliar asumsinya. Kenapa? Karena kita mau pakai itu buat pendidikan. Gitu ya. Jadi nanti preminya menyesuaikan. Seperti itu. Minta IA-nya bikin proposal seperti itu. Nah, cuma masalahnya adalah nasabah nanti diminta alokasi dana 15 tahun ya untuk pendidikan anak. Tapi apa yang terjadi ketika dia baru mengalokasikan dana 1 tahun atau 3 tahun atau 4 tahun sudah terjadi resiko tutup usia. Apakah rencananya bisa sampai pendidikan anak? Nah, jangan khawatir. Maka itu kita perlu backup dengan uang pertanggungan, yaitu 1,2 atau 1,3 miliar lah, let's say. Seperti itu. Atau mau full 1,5 miliar, silakan. Sehingga begini, Anda bisa bilang ke nasabah Anda, apapun yang terjadi, ketika Bapak Ibu menandatangani SPAJ ini, kaki anak Bapak Ibu sudah ada di universitas. Kenapa demikian? Kita alokasikan dana. Ya, ketika 15 tahun sampai, misalkan, ya, dan kita berharap itu, nilai investasinya sudah ada terbentuk 1,5 miliar asumsinya untuk biaya kuliah. Tapi kalaupun tidak, terputus di tengah jalan karena resiko tutup usia, jangan khawatir. Kita sudah siapkan backup juga dalam bentuk uang pertanggungan. Jadi tadi, atau bagaimana kalau kecelakaan sehingga tidak bisa membayar premi lagi? Ya, kasihlah manfaat kecelakaannya misalkan 500 juta. Itu misalnya. Sehingga kalau terjadi resiko cacat atau apa namanya tidak bisa membayar karena cacat tadi kecelakaan, 500 juta itu bisa membayar premi-premi untuk tahun-tahun berikutnya. Jadi secure. Itu tadi saya bilang bahwa apapun yang terjadi anaknya kuliah. Itu contohnya seperti itu. Merencanakan pendidikan anak dengan prime solution. Dan masih banyak cara-cara lain ya untuk mendesain produk sesuai dengan kebutuhan nasabah kita. Ya, jadi pastikan ya Anda tahu, Anda kenal dengan nasabah, ya, lalu gali kebutuhannya. Nah, setelah itu desain produk yang sesuai dengan kebutuhannya. Ya, ini contoh nih misalkan ya, ide penjualan lainnya. Anda bedah portofolio, lalu mendapati ada nasabah Anda punya misalkan deposito 1 miliar, misal 1 miliar. Nah, di atas kertas, aset dia secara finansial yaitu 1 miliar, hanya 1 miliar, seperti itu. Tapi bagaimana kalau dari deposito ini kita minta aja sebagian, nggak usah 50% deh, misalkan 30% aja misalnya ya, 300 juta dialokasikan ke Prime Solution. Lalu kita generate uang pertanggungan yaitu misalkan ya 1,5 miliar misalkan. Ya. Sehingga aset dia langsung boost. Jadi berapa tuh rekan-rekan? 1,5 miliar ditambah 700 juta depositonya. Nah, jadi berapa? 2,2 M. Begitu ya. Ini untuk di split, padahal cuma di split 300 juta, tapi asetnya menjadi 2,2 miliar. Dibanding hanya deposito, dia tidak alokasikan lagi, ya deposito 1 M, ya sudah 1 M asetnya. Tapi ketika diambil 300 juta alokasikan ke Prime Solution, generate UP 1,5 miliar, maka dari deposito 700 tambah UP 1,5 miliar, 2,2 miliar. Itu meningkatkan aset dari si nasabah tersebut. Ya, sehingga aset tersebut nanti bisa backup yang namanya hutang dia, misalkan hutang kredit usaha, ya,
atau hutang KPR, hutang bisnis, atau juga memang sekedar mau mengalokasikan warisan untuk anak gitu ya. Daripada misalkan, wah kalau warisan berupa rumah dan bangunan gitu kan, susah baginya, nanti keluarga juga bisa drama, dan lain sebagainya. Dia bikin uang pertanggungan ya untuk dibagi misalkan. Itu bisa juga, ya bisa juga. Atau solusi lain seperti balance solution, yaitu adalah antara proporsi investasi dan proporsi protection itu seimbang. Ya, jadi banyak sekali rekan-rekan ya ide-ide penjualan atau bagaimana pendekatan-pendekatan penjualan yang bisa rekan-rekan lakukan untuk nasabah rekan-rekan sendiri. Nah, bagaimana rekan-rekan? Virtual training yang singkat ini semoga bisa memberikan take away point yang bermanfaat untuk aktivitas penjualan rekan-rekan sehari-hari ya di nasabah. Saya rasa itu teman-teman yang bisa saya sampaikan pada virtual training kesempatan kali ini ya. Jika rekan-rekan ingin bertanya, nanti kita akan drop link pertanyaan ya melalui survei Gizmo ya. Nanti kita akan respon pertanyaan rekan-rekan sekalian. So, sekian dari saya. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan, dan saya Tegar Hidayat. Happy selling.